Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama dengan analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha. Iya, selamat pagi Mbak Christine. Mbak Christine, ini IHSG kan kemarin kita tahu berhasil kembali tembus di level 5.600. Nah, pagi ini juga sudah dibuka di zona hijau. Nah, prediksi Anda untuk IHSG sepanjang hari ini seperti apa, Mbak? Ya, kalau saya prediksi sih hari ini memang akan menguat, tapi terbatas untuk hari ini karena memang sudah naik cukup signifikan. Tapi memang katalis positif selalu ada, jadi makanya bursa Asia juga dibuka menguat dan juga Dow Jones semalam juga ditutup menguat. Jadi kita prediksi sih hari ini akan bergerak di zona positif. Jadi kalau kita lihat dari Amerika Serikat sendiri, AstraZeneca juga memperlihatkan bahwa vaksin dalam pengembangan oleh perusahaan bersama dengan Universitas Oxford juga memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, yang mana ini berarti nanti bulan Desember akan mulai disuntikan vaksin di Amerika Serikat, yang mana itu memberikan sentimen positif, dan juga datang dari Joe Biden yang mana dia akan memilih Ketua Fed Janet Yellen sebagai Treasury Secretary-nya dia, di mana Yellen ini sebenarnya adalah pribadi yang sangat dihormati di Wall Street, karena selama kepemimpinannya di Amerika Serikat, Amerika Serikat juga mengalami ekspansi ekonomi gitu dengan suku bunga yang rendah. Dan suku bunga yang rendah ini diharapkan nanti juga akan ada inflow ke emerging market termasuk Indonesia, karena sejak Joe Biden terpilih menjadi presiden untuk tahun 2021, inflow atau foreign inflow ke Indonesia itu sudah sebesar 2 billion US dollar, yang mana itu cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari dalam negeri, sentimen negatif cukup terbatas. Jadi menurut saya memang sentimennya masih positif untuk IHSG untuk hari ini. Baik, masih cukup positif ya untuk IHSG. Tapi kalau kalau dari Anda sendiri, ini IHSG akan bergerak di support resistance berapa ini, Mbak? Kalau saya lihat sih memang supportnya itu cukup kuat ya di level 5650. Dan gue ada resistennya itu di 5675 gitu. 5675 itu kalau bisa tembus mungkin dia akan bergerak terus naik gitu. Tapi memang karena sudah naik cukup banyak berhari-hari, memang mungkin ada potensi untuk profit taking ya. Namun ya memang sentimennya sebenarnya masih positif gitu di IHSG. Baik, Mbak Christine, ini kan keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,75%. Nah, apakah sentimen ini masih mempengaruhi rupiah, Mbak? Kalau kita lihat sendiri, rupiah kita sebenarnya masih cukup terjaga ya, jadi masih cukup stable di level sekarang ya. Jadi dengan pemangkasan suku bunga acuan dari Indonesia ini, kita harap sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena memang inflow terhadap Indonesia juga masih cukup signifikan gitu. Baik, untuk neraca pembayaran Indonesia atau NPI ini untuk kuartal 3 2020 kan surplus 2,1 miliar US dollar ya. Nah, ini apakah masih menjadi sentimen positif bagi IHSG ini, Mbak? Ya, memang kalau untuk current account ya berada di zona surplus untuk pertama kali sejak tahun 2011 itu, karena memang ini didukung oleh kenaikan ekspor, sedangkan impor kita masih lemah. Tapi menurut kita ini sentimen ini sudah price in sih untuk di IHSG saat ini menurut kita. Jadi mungkin kita juga bisa melihat dari pernyataan dari Sri Mulyani kemarin ya, bahwa sebenarnya kita punya perkembangan dari ekonomi recovery itu akan terlihat di tahun 2021, yang mana Menteri Keuangan kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan berada di kisaran 5%, which is quite good. Dan juga kita harap masih banyak inflow, terutama juga untuk di infrastructure sektor, karena memang dari Amerika Serikat sendiri juga sudah menandatangani letter of intention untuk invest di Indonesian SWF, yang mana itu memberikan sentimen positif juga, karena infrastruktur kita juga merupakan sektor yang penting untuk pertumbuhan ekonomi kita going forward. Nah, kita ke saham saat ini, Mbak Christine. Nah, kita untuk saham BUMI atau PT Bumi Resources Tbk ini ditutup melesat 6%. Nah, bagaimana pergerakan saham BUMI pagi ini, Mbak?
Bumi, kalau kita lihat itu kan memang related ke coal ya. Kalau kita lihat sih memang coal price akan trading lebih tinggi untuk minggu ini karena solid number of China's electricity consumption pertumbuhannya di bulan Oktober cukup baik. Jadi memang untuk saham-saham pertambangan saya lihat kayak seperti Adaro, ITMG juga mungkin itu akan ada sentimen positif dari kenaikan coal price untuk minggu ini. Baik. Dan terakhir nih Mbak, untuk rekomendasi saham dari Anda apa saja ini? Kalau untuk short term ya mungkin kita akan rekomendasi saham seperti BBNI, BBCA itu masih cukup bagus. Lalu ada PTBA, Jasa Marga, lalu mungkin bisa juga lihat AISA, lalu INKP, dan juga Tower. Ya. Dan Telkom ya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Mbak Christine atas informasinya dan selamat bertugas kembali, Mbak. Dan pemirsa, demikian tadi analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha.